Gimana cara handling dua content type di Python Fast API. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini bisa select antara form atau JSON, atau bahkan kalian bisa bikin beberapa content type lainnya. Oke, jadi di Swagger-nya Fast API itu by default kita itu cuman bisa handle satu content type aja, cuman kita juga bisa ngakalin dengan cara lain. Gue udah bikin ya, ini basic kode Fast API, cuman ada endpoint login sama root endpoint ya. Kita mau nerima pilot username dan password ya. Jadi kalau kita mau handle form, biasanya tuh kita pakai form. Dari Fast API-nya itu tinggal, nah kayak gini, ini dia otomatis bakal jadi form. Oh sorry, salah, harusnya di sini. Kalau kita reload, nah di sini dia cuman bisa handle form ya, atau ini form URL encoded ini. Kalau kita mau handle JSON, biasanya tuh pakai base model dari PyDentic-nya, terus kita panggil aja di sini sebagai pilot. Ini dia otomatis bakal handle sebagai JSON ya. Kalau kita refresh, nah dia udah berubah jadi JSON. Nah, gimana sih kita bisa handle dua content type sekaligus? Sebenarnya ada dua hal yang harus dilakuin ya, yaitu modif si Swagger-nya ini dan juga di backend-nya. Ya maksudnya dua-duanya di backend, cuman interface-nya dan juga behavior si endpoint-nya ya, gitu. Jadi yang pertama itu kita tuh bakal tetap gunain si skema ini ya. Ini kita biarin aja. Nah, di sini sebenarnya di Fast API itu dekorator route-nya itu dia punya yang namanya Open API Extra. Nah, di sini kita tulis aja request body, nah di dalamnya content ya, bener kayak gini ya. Nah, di dalam content ini kita sebutin content type-nya kayak www form URL encoded, yang satu application JSON, nah kayak gini. Nah, apa yang harus di sini itu sebenarnya si skema dalam bentuk JSON si login request ini. Si PyDentic-nya itu udah nyediain methodnya ya. Ini itu class method ya, jadi nggak usah diinisialisasi, tinggal panggil model JSON skema kayak gini. Nah, ini harusnya Swagger-nya udah update ya kalau kita lihat. Cuman ini kok agak aneh ya, jadinya kayak gini ya. Nah, ini ada kesalahannya, harusnya itu dia ini dibungkus pakai skema kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau kita cek lagi harusnya aman ya. Nah, ini buat ngehandle si interface-nya aja ya. Ini belum behavior si endpoint-nya. Gimana kita ngehandle di sisi endpoint-nya itu? Sebenarnya kita bikin function dependency buat si Fast API-nya. Form or JSON dependency kayak gini aja deh dulu. Kita ambil object request dari si Fast API-nya. Terus kita mau balikin login request aja kayak gini. Kita tinggal ambil aja content type. Kalau content type-nya form, nah itu kita ngambilnya itu kayak gini. Kita jangan return dulu. Form. Kalau content type-nya itu JSON, nah itu pakai method JSON ya, bukan form, itu beda. Nah, ini kita bisa tambahin juga mungkin ya. Atau content type-nya berarti pak form data itu sama aja ya harusnya. Oh, salah. Biasanya pakai golang. Oke, kayak gini. Kalau selain ini berarti ditolakin valid content type, atau kalian bisa return custom HTTP exception ya. Biar rapi ya, ini bisa pakai validate, model validate, pakai double bintang kayak gini. Tinggal dipanggil di sini nih. Oh ya, kita perlu import juga depends-nya dari Fast API. Nah, di pilotnya ini type-nya tetap login request ya, cuman depends to form or JSON dependency kayak gini. Kalau kita coba oh, ada error biasa. Nah, ini kayak ini harus async await ya, methodnya si requestnya.
Oh, ini harusnya bukan mapping, salah. Nah, kayak gini. Cuman gimana kalau gue pengen ini tuh reusable nih. Ini reusable dan dependensinya juga reusable. Sedangkan yang sekarang kan ini cuma return login request aja, skema login doang. Nah, kita pengen ini tuh nerima generic model. Nah, pertama kita bakal bikin function buat generate ininya dulu ya. Kita bikin functionnya namanya generate form or JSON specs, misal kayak gitulah ya. Nah, ini gue mau ini tuh nerima generic model atau model yang dia inherit ke base model. Nah, gimana caranya? Import type var, kemudian type apa lagi ya? Nah, ini boundnya itu ke base model. Jadi ini nerima segala skema kayak gini yang inherit ke pydantic base model. Nah, ini kita namain generic model gini aja. Ini juga sama. Nah, di sini parameter pertama gue mau disebutnya model. Terus dia itu type dari generic model. Nah, returnnya gue mau generic model juga. Returnnya gue mau dictionary ya, karena kita mau generate skema ini. Cuman gue nggak mau generate termasuk request body-nya karena mungkin kalian bakal ngemodif OpenAPI ekstra lainnya. Jadi kita cuman generate di bagian sininya aja ya. Copy aja di sini. Kayak gini. Nah, login requestnya kita ganti pakai si modelnya. Kalau kalian hover di sini, nah ini valid ya, dia bisa nge-inspect functionnya, artinya ini tuh bisa ngedetect generic model tuh ngebound ke pydantic base model, yang dimana dia punya method ini. Ini tinggal hapus saja. Ganti pakai generate form or JSON specs, masukin modelnya kayak gini. Kalau kalian punya model lain, nah tinggal masukin ke sini aja. Nah, si interface-nya ini udah reusable ya. Kita bisa pakai function ini. Nah, kemudian si dependensinya. Nah, sebenarnya dependensi itu kalau kalian lihat, dia itu nggak bisa nerima parameter ya. Nah, meskipun kita bikin parameter di sini, tapi itu sebenarnya di-handle sama Fast API-nya. Nah, kita tuh nggak bisa ngasih kayak gini. Nggak bisa. Jadi di sini tuh harus callable ya. Nah, gimana caranya kita mau bikin dia ini nerima model secara dynamic ya, nggak cuman login request aja. Nah, sebenarnya kita bisa ngakalinnya ya. Kita tinggal bikin function dependency generator. Kita sebut aja sama aja ya, gen form or JSON dependency generator form or JSON dependency, kayak gitulah. Modelnya juga sama, ini ke generic model. Returnnya juga sama ke generic model. Nah, ini tinggal kita masukin ya. Ini kita ganti juga generic model. Ini kita ganti aja inner func. Nah, habis itu ini juga kita ganti aja pakai model ya. Nah, jadi kalau kita hover model validatornya juga dia bakal bisa inspect functionnya, methodnya, karena dia valid, terdeteksi bahwa si generic model ini bound ke pydantic base model, kayak gitu. Nah, tinggal return depends inner func. Nah, si generator ini dia langsung nge-return depends-nya juga. Jadi di sini kita ilangin seluruhnya, depends-nya juga ilangin. Ganti pakai gen form or JSON dependency. Nah, ini kita bisa ngisi apa si parameternya, karena ini bukan dependensi ya, tapi ini dependensi generator, makanya kita bisa kasih parameter. Ini bebas kalian mau kasih type annotation atau enggak, tapi dia bakal tetap kedetek apapun yang kita lempar di sini. Misal kita bikin skema lain ya, kalau kita lempar ini tuh update user request schema,
Nah, kalau kita hover, dia ke detect update user request, karena di function ini kita nge-return generic model apapun yang kita lempar di sini nih. Nah, gitu. Kita balikin lagi ya. Kalau kita coba lagi, harusnya dia aman ya. So kita isi random aja. Aman, dia bisa ngebalikin nilai yang di pilotnya. Ini kita kayaknya harus refresh deh. Nah, ini juga berhasil aja sini. Nah, coba kita bikin endpoint baru. Misal register pilotnya. Tinggal kita panggil aja dependency generatornya. Tapi kita sebelumnya bikin skema dulu. Ini misal username, password, tapi kita tambahin juga email. Mungkin kita tinggal masukin aja register request kayak gini. Nah, ini di sini juga open API extra-nya, request body, generate from adjacent specs kayak gitu. Coba kita return data pilotnya. Kita coba endpoint register. Nah, dia berhasil. Kita coba JSON. Ini juga berhasil. Paling itu aja sih. Kalau menurut kalian gimana? Oh ya, kalau mau code-nya, gue udah sediain juga repo-nya di kolom komentar. Thank you.